Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Nazri Kahak. Ini Agenda Awani. Kita terus berbicara dengan peningkatan penularan varian baru yang dikatakan sedang melanda China dengan begitu pantas sekali. Hampir 80% jangkitan ataupun penularan di negara China yang ini pada ketika ini selepas mereka melonggarkan polisi COVID-19 mereka ataupun zero COVID mereka. Jadi dengan varian BA5.2 dan juga BF.7 merupakan dua kombinasi varian yang mendominasi jangkitan di seluruh negara China. Tetapi apabila China melonggarkan sekatan sempadan mereka, iaitu membenarkan warga asing untuk memasuki seluruh wilayah di negara China, begitu juga rakyat mereka boleh melakukan perjalanan ke seluruh dunia. Jadi ada ketakutan di kalangan warga global, adakah seiring dengan peningkatan ketara varian baru di negara China pada ketika ini, wajarkah sempadan-sempadan yang sudah pun mula dibuka di kebanyakan negara di seluruh dunia ditutup untuk kemasukan pengunjung ataupun pelancong dari negara China untuk mengekang penularan di kalangan komuniti tempatan? Apakah pendapat sains dan juga data kesihatan awam? Apakah dapatan saintis berkaitan dengan varian baru yang dikatakan lebih pantas tetapi kurang severitinya akan mendominasi kes-kes terbaru COVID-19 di seluruh dunia, termasuk di Asia Tenggara ini? Jadi Dr. Diki Budiman sudah pun bersedia dalam talian di Google Meet kita pada hari ini, pakar epidemiologi dan juga keselamatan kesihatan global Universiti Griffith di Queensland University di Australia. Assalamualaikum Dr. Diki, apa khabar? Waalaikumsalam. Alhamdulillah Haji Nazri. Alhamdulillah sehat. Terima kasih Dr. Diki kerana sentiasa sudi untuk berkongsi ilmu dan juga pandangan berkaitan dengan situasi terkini COVID-19 di seluruh dunia dan kini tumpuan dengan pembukaan sempadan oleh negara China. Jadi dengan ketakutan dan juga kegusaran warga global, saya rasa bukan hanya dari Eropah, Amerika Syarikat, Australia, termasuk juga kita di Asia Tenggara, Indonesia, Singapura dan juga Thailand dan termasuk Malaysia, adakah satu pandangan persepsi mengatakan untuk mengekang penularan ini, sempadan negara untuk membawa ataupun membolehkan warga negara China memasuki negara masing-masing perlu disekat dan diperketatkan dari aspek prosedur kesihatan awam? Ya, bahwa international border restriction itu salah satu yang memang ada dalam komponen yang dianjurkan oleh WHO, itu terbukti efektif ya dalam konteks, tapi bukan berarti mengisolasi atau mengarah pada salah satu hanya spesifik beberapa negara, tidak. Tapi di dalam public health social measure, komponen ini juga penting. Artinya sebetulnya meningkatkan prosedur untuk memastikan siapapun from any country, jadi tidak spesifik dari mana, ketika dia ada kasus yang memang meningkat, kita pastikan orang itu masuk ke kita dalam kondisi tidak membawa virus. That's the main aims dari international border restriction. Jadi tidak mengarah pada hanya salah satu negara, sebetulnya tidak. Nah, namun dalam konteks situasi di China, yang perlu disikapi hati-hati adalah bahwa jumlah infeksi yang begitu besar, ini ratusan juta. Saya bekerja di economics ya, salah satu berbagai kajian, itu angka infeksinya memang bisa sampai mendekati 800 juta karena ada 60% dari total populasi di sana yang memang rawan sekali dari sisi imunitas. Nah, namun ini juga tidak efektif. Sains membuktikan hanya membatasi pintu masuk, tapi di dalam negeri health systemnya nggak diperkuat. Di dalam negeri perilaku yang disebut dengan health protocols, wearing mask ataupun even cakupan vaksinasinya juga tidak dikejar. Nah, ini yang
tidak akan membantu upaya itu. Jadi bahkan cenderung ya nggak ada artinya gitu. Jadi yang dimaksud penguatan dari tim perbatasan ini tidak bisa dipisahkan dari komponen secara keseluruhan dari public health social measure yang memang ada 6 komponen itu Haji Nazri ya, yang ada individual measure-nya, upaya secara individu dari mulai masuk sampai ke lingkungan dan lain sebagainya. Jadi kalau bicara pengetatan istilahnya itu memang dimungkinkan, tapi sebetulnya ini tidaklah harus sangat restriktif seperti sebelumnya, berapa hari diisolasi, tidak. Tapi kriteria saja, dan itu sebetulnya kan wajar diberlakukan untuk semua pun, termasuk saya kalau kemarin ke Indonesia, kemarin ke Turki dan lain sebagainya, ya standar WHO kan sudah 3 kali vaksin. Nah itu wajar. Kemudian kalau misalnya memang ada potensi atau kecurigaan, tes PCR itu juga diberlakukan di Turki dan lain sebagainya, tidak masalah. Nah hanya jangan sampai ini dibahasakan, dinarasikan sebagai wah China ini enggak, karena pada faktanya di China varian Omicron yang berkembang termasuk BF7 itu sudah ada bahkan di Amerika, di Eropa sudah ada di Oktober. Jadi bukan lahir di China, bukan. Tapi mereka ini karena bersamaan membuka diri ya, karena udah nggak kuat juga. That's something di early 2020 saya juga sudah ketika bicara dengan media China saya sampaikan zero COVID case ini strategi yang tidak sustain, akan berat, dan itu bertentangan dengan karakter dari COVID-19. Ya, dari pengalaman Malaysia dengan kenyataan akhbar yang dikeluarkan oleh Ketua Pengarah Kesihatan Tan Sri Dr. Nur Hisham Abdullah mengatakan bahawa penularan varian BA5.2 dan juga BF7 itu untuk di Malaysia misalnya sudah pun dikenal pasti ataupun sudah dijejaki sejak dikesan sejak Mac 2022, sedangkan apa yang kita ingin lihat yang berlaku di China itu baru berlaku pada hujung 2022 yang lalu. Jadi bagi BF7 pula sudah dikesan di Malaysia sejak 21 Ogos 2022. Maksudnya varian ini memang sudah ada di kebanyakan negara di seluruh dunia. Jadi apa kata WHO berkaitan dengan penularan varian ini dan juga dengan kes yang severity yang tinggi di kalangan rakyat di China itu, terutamanya di kalangan warga yang rentan ataupun yang very volatile. Jadi apa yang Dr. Diki boleh kongsikan tentang status COVID-19 dunia pada ketika ini oleh WHO? Ya, pertama akhir 2022 ini WHO sampaikan bahwa modal imunitas secara global sudah 90% at least ya. Dan itu terutama sebetulnya kombinasi dari infeksi dan juga vaksinasi. Dan ada sekitar 2 miliar penduduk dunia yang masih belum mendapatkan vaksinasi. Nah, keberadaan subvarian seperti BF7 atau BF7, BQ1, juga BN1, and many others di bawah subvarian Omicron, ini sebetulnya semuanya saling bervariasi dalam komposisi. Tapi secara umum, dampak terhadap wilayah atau negara yang memiliki modal imunitas baik ya, katakanlah di Asia Tenggara ini relatif primary vaccination ini sudah di atas 50%-an, itu akan relatif kecil dalam arti keparahan ya. Karena vaksin secara riset terbukti menurunkan potensi keparahan ya, severity-nya dan juga fatality atau kematian. Tapi subvarian Omicron yang baru ini itu semakin mudah menginfeksi. Artinya vaksin punya kelemahan, tidak menjamin orang sudah divaksin, sudah di-booster, tidak terinfeksi. Tetap terinfeksi. Nah itulah sebabnya kenapa perlu ada